Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari masuk dan melihat bagian tangga dari rumah pastori. Kemarin kita sudah melihat bagian dapur. Di samping dapur ada tangga untuk naik ke lantai atas. Dan tangga ini cukup terang karena ada jendela-jendela besar yang membuat cahaya matahari saat pagi, siang, sampai sore masuk dan menyinari anak-anak tangga yang menuju ke atas. Tangga-tangga ini akan membawa kita ke lantai 2 dan ke lantai 3. Di lantai 2 ada kamar-kamar. Dan kita akan membahas tentang kamar-kamar esok hari. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tangga yang ada di rumah pastori ini bagus bukan? Terang jika siang hari, serta step anak tangganya juga tidak terlalu tinggi sehingga saat melangkah pun menjadi mudah rasanya. Ibu bapak, saudara-saudari, tangga yang ada di rumah pastori ini membuat saya merenungkan tentang istilah rumah tangga. Rumah tangga adalah sebutan bagi orang yang mengikat perjanjian perkawinan atau orang-orang yang sudah menikah. Kita sebut mereka berumah tangga. Dan kenapa istilahnya disebut rumah tangga? Saya mencoba membaca berbagai artikel dan mencoba mencari sejarah asal mula kata rumah tangga, tapi belum ketemu. Tapi setidaknya ada banyak hal yang kemudian menjadi refleksi atau juga nilai-nilai filosofis di balik istilah rumah tangga. Bahwa seperti sebuah tangga, yaitu yang bisa membuat kita naik dan turun, maka kehidupan rumah tangga juga dapat seperti itu. Ada saatnya naik ketika semua hal menyenangkan, semuanya terasa mudah, ada damai sejahtera. Tapi ada saatnya kehidupan rumah tangga juga turun. Ketika terjadi bentrokan, konflik, ketidakcocokan, sehingga menghasilkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan rumah tangga. Tentu harapan kita adalah bahwa rumah tangga kita bisa naik, meningkat, semakin banyak hal yang baik yang terjadi, dan itu tentu saja membutuhkan perjuangan. Dan perjuangan untuk membuat rumah tangga kita bisa step-stepnya terus naik dengan mudah, tentu membutuhkan upaya dari dua orang, yaitu suami dan istri. Dan juga ketika ada keluarga besar di dalam rumah tangga kita, yaitu anak-anak atau cucu, membutuhkan dukungan setiap mereka untuk membuat hidup rumah tangga kita menjadi mudah. Di dalam Alkitab, Amsal 11 ayat 29 mengingatkan, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin, orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Orang-orang yang mengacaukan rumah tangganya, yang mencari-cari masalah, yang terus juga bahkan mencari-cari kesalahan pasangan kita di dalam rumah tangga adalah orang-orang yang menjaring angin. Apa arti dari menjaring angin? Artinya melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan rumah tangga yang damai, yang penuh dengan rasa menyenangkan. Dan ada banyak hal ketika kita belajar untuk menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang memang bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang lain. Untuk itu, kuncinya adalah saling pengertian. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk anggota jemaat kita yang baru saja menikah pada hari yang Sabtu yang lalu. Ada dua keluarga, yaitu Clara dan Henry, serta Ricky dengan Sylvie. Dan kita berdoa juga untuk yang bulan depan akan melangsungkan pernikahan, yaitu untuk Gabriel dan anggota kita Kevin. Kita doakan agar semua kehidupan rumah tangga mereka bisa berjalan dengan baik, dan kita doakan juga mungkin orang-orang yang kita ingat dan kita kenal baru saja melangsungkan pernikahan atau sedang menyiapkan sebuah pernikahan. Mari kita doakan.
Yang kedua, mari berdoa untuk setiap orang yang berumah tangga. Kita doakan mereka karena tidak mudah menjalankan hidup rumah tangga, khususnya juga di masa pandemi ini, di mana ketegangan, persoalan menjadi semakin meningkat dan semakin menumpuk. Tapi biarlah kiranya daya tahan dan kekuatan serta sukacita dalam hidup rumah tangga orang-orang yang kita kenal dapat terus semakin menguat. Mari kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, kita doakan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menuntun hidup kami untuk menaiki tangga-tangga kehidupan, khususnya untuk setiap umat-Mu yang berumah tangga. Kiranya juga ada banyak hal yang dapat terus menjadi damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan mereka di masa-masa ini Tuhan. Ada banyak tantangan dan persoalan yang bisa datang silih berganti. Tapi biarlah setiap kehidupan rumah tangga dapat menjadi kehidupan yang terus naik, yang semakin meningkat, yang semakin bertambah menyenangkan di dalam hari-hari yang dijalani. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mereka juga yang merencanakan pernikahan, untuk mereka yang juga mungkin mencoba untuk menyusun suasana pernikahan di masa-masa pandemi ini. Kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kiranya dalam setiap kehidupan kami di masa-masa pandemi ini dapat terus terjaga dan terlindungi oleh Tuhan. Tuhan, biarlah kami punya daya tahan tubuh yang baik dan kami bisa terus juga melewati masa-masa pandemi ini dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan, mari Engkau yang menolong dan menopang setiap mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena COVID maupun karena berbagai penyakit lainnya. Dan biarlah kiranya Engkau yang terus menjamah dan memulihkan. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu di dalam berbagai persiapan untuk menjelang masa raya Advent, masa raya Natal, di mana Advent pertama akan kami masuki di minggu ini. Tuhan, biarlah kiranya semua persiapan gereja-gereja-Mu juga GKI Gading Indah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menguatkan kami, menopang kami, dan Engkau yang terus juga menjaga setiap rumah tangga dapat menguatkan kehidupan mereka dan memiliki saling pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, kasih Tuhan, sampai bertemu esok hari kita akan membahas kamar-kamar yang ada di lantai 2. Ibu Bapak sekalian, informasi untuk kita pada hari ini, Panitia Natal GKI Gading Indah telah membagikan paket-paket lilin untuk persiapan kita memasuki minggu-minggu Advent. Isinya ada lilin, ada kalender Advent, lalu juga ada tata ibadah untuk 24 malam, dan ada souvenir berupa mangkok. Nah, semua peralatan itu gunanya adalah untuk persiapan kita menjalankan kebaktian minggu online, minggu-minggu Advent, malam Natal maupun Natal yang akan kita mulai di minggu tanggal 29 nanti. Jika ada anggota jemaat atau simpatisan Ibu Bapak sekalian yang biasa mengikuti link ibadah kebaktian minggu online atau ke mall GKI Gading Indah, maka lalu dan belum mendapatkan paket tersebut, maka dapat menghubungi panitia atau penatua-penatua wilayah. Dan hari pembagiannya sudah dimulai di hari ini, satu keluarga, satu paket, karena gunanya untuk kebaktian di rumah kita masing-masing. Demikian Ibu Bapak sekalian, selama bersiap-siap untuk beristirahat di malam hari ini, dan besok biarlah bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru dari Tuhan. Selamat malam dan Tuhan memberkati.